kawan-kawan kami, jadi Majelis Taklim Al-Hijrah. Kami ini alumni dari SMA angkatan 82, Ustaz. Iya, jadi rata-rata yang ikut nih di sini alumni kira-kira berumur 50 ke atas, sudah pada senior, Ustaz. Masya Allah. Tapi ngajinya luar biasa nih, Masya Allah, semangat. Nah, apalagi soal kesehatan nih. Nah, soal kesehatan nih kita penting ini. Dan kita akan berbagi ilmu dengan kesehatan cara Nabi. Barakallahu fikum. Barakallah. Insya Allah nanti ini ada hostnya dari Al-Hijrah, Akhi Pengki, dan moderator akan dipandu oleh kawan kami, Ustadz Dr. Endi Astiwara. Beliau sudah aktif di kesehatan, Ustadz, dan juga di MUI. Ustadz Endi, monitor. Iya, sebentar. Ini saya barusan terputus sinyalnya. Oh, suara saya jelas ya, nggak putus-putus ya? Iya, saya masuk lagi. Alhamdulillah, ini. Ya. Saya masuk lagi untuk desktopnya supaya nanti terlihat itunya, layarnya. Baik. Jadi Ustadz, sebelum ini Dr. Endi masuk, bagaimana kondisi pandemi saat ini? Kira-kira dengan adanya vaksin, kita semangat terus ya. Kita baru divaksin nih sebagian besar nih. Ada materi yang akan di-share nanti nggak kira-kira, Pak Ustadz? Pak Ustadz saya jadikan co-host dulu ya. Oh, saya enggak. Iya. Belum ada. Langsung aja ya? Materi ini. Langsung aja, insya Allah. Sebentar, suara saya putus-putus atau jelas? Suara saya jelas, putus jelas, enggak? Jelas, Ustaz, jelas. Oke, alhamdulillah. Baik, kalau gitu kita serahkan saja langsung ke host Akhi Pengki dan moderator Dr. Endi. Assalamualaikum, Ustaz. Tafadhol. Baik. Baik, Ustaz. Jadi terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Jemaah Al-Hijrah yang kami hormati, malam hari ini kita akan melakukan kajian kembali. Kajian hari ini adalah tentang kesehatan yang akan dibawakan oleh Ustadz Abdurrahman Dhani, khususnya untuk Tibun Nabawi. Moderator kita hari ini adalah Ustadz Dr. Endi M. Astiwara. Sekedar mengingatkan pada teman-teman semua, selama kajian dipaparkan oleh Ustadz Abdurrahman, harap untuk mematikan mikrofonnya, dan yang mau menampilkan wajahnya silakan. Untuk ukhti kami sarankan untuk tidak menampilkan, cukup untuk mendengarkan saja. Kemudian jika ada pertanyaan sewaktu ada paparan dari Ustadz Dhani, dapat segera menulis pertanyaannya melalui chat. Mungkin nanti kalau agak lama jadi lupa. Jika ada hal-hal yang segera akan ingin ditanyakan, dapat ditulis melalui chat yang nanti akan dibacakan setelah paparan oleh Ustadz dan akan dipandu oleh moderator kita. Jadi mari kita segera kita laksanakan kajian kita hari ini. Monggo Pak Ustadz Endi untuk segera dimulai sebagai moderator. Tafadhol, Pak Ustadz. Baik. Terima kasih Ustadz Pengki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
wassalatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa man wala amma ba'd. Yang kami hormati Ustadz Abdul Rahman Dhani, yang kami cintai, kami hormati rekan-rekan sekalian, pengurus Majelis Ta'lim Al-Hijrah maupun segenap yang mengikuti, semua yang mengikuti ta'lim pada malam hari ini. Ya, jadi topik kita pada malam hari ini cukup menarik, yaitu mengenai Tibbun Nabawi. Jadi saya kira mungkin dalam waktu yang singkat ini barangkali tentu saja tidak akan semua bisa tercover ya, tapi mungkin kita bisa ada gambaran lah barangkali, atau mungkin nanti Ustadz juga mungkin kepada beberapa hal yang praktis ya. Jadi akan bicara pada malam hari ini ada Ustadz Abdul Rahman Dhani ya. Beliau pernah menuntut ilmu di Darul Hadis Damat Sa'adah di Yaman Utara. Kemudian pernah mulazamah dengan Syekh Abdullah bin Umar Al-Mari Adani ya, di Darul Hadis di Syahr ya, di Hadramaut ya, Yaman Selatan. Kemudian pernah berdakwah di Jember, lalu mengajar di Jember dan berbagai aktivitas lainnya ya, termasuk pernah bekerja sebagai di klinik ya di Yaman, kemudian juga sebagai praktisi dari Tibbun Nabawi ya. Mungkin itu sekedar sebagai ta'aruf kita di awal, dan nanti Ustadz akan memaparkan paparannya, dan mohon kita semua untuk mute dari dari masing-masing kita ya, supaya nanti tidak terganggu suaranya dan kita bisa konsentrasi. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan nanti bisa ditulis saja dulu di chat supaya ingat. Baik, silahkan Ustadz, ya tafadhol masykurah. Baik, Masya Allah. Jazakallah khair. Dr. Andi, Masya Allah, barakallahu fikum. Allah yutawil umrak fi ta'atillah. Masya Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, subhanallah, suatu kemuliaan bagi saya pada malam ini untuk diberikan kesempatan untuk berbicara dengan Masya Allah reuni pertemuan SMA angkatan tahun 82. Subhanallah. Ya. Jarak yang sangat jauh, cukup jauh dengan saya. Tentunya yang hadir di sini adalah bapak-bapak kami ya. Dan Nabi sudah mewasiatkan al-barakah ma'a akabirikum. Keberkahan itu kepada orang-orang yang lebih tua daripada kalian. Dan bapak-bapak ini adalah lebih tua daripada kami. Dan subhanallah sebenarnya nggak pantas bagi saya untuk bicara di sini. Ada Dr. Andi, Masya Allah, ahli di bidang kedokteran, juga plus beliau juga MUI, Masya Allah. Juga ada Pak Dery, Masya Allah, yang juga lama menuntut ilmu. Dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan dari Bapak Ibu-Ibu, tentunya sekali lagi, wallah saya nggak pantas. Ya, mukarrahun akhar la batal. Saya bicara di sini karena terpaksa, kepepet, bukan karena pemberani, karena ditunjuk sama Pak Dery. Rahimana wa rahimakumullah jami'an. Subhanallah, sebagaimana Bapak Halo. Ayo. Maka ringkas. Kita ingin ringkas dengan tema sehat itu nikmat. Sehat itu nikmat, apalagi sehat di musim pandemi. Ya, sehat di masa subhanallah sudah usia, Masya Allah, sudah usia lanjut, Masya Allah. Sehat di Ramadan, wah nikmat semuanya. Sehat di atas ketaatan kepada Allah subhanallah, nikmat di atas nikmat. Tetapi sehat itu kan ada sebab. Ya, Allah menjadikan kesembuhan karena sebab. Allah menjadikan penyakit karena sebab. Dan itu adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan kesembuhan, kita mengambil sebab. Apa sebab kesembuhan? Dan itu adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga perlu kita ketahui asal hukumnya, asalnya Allah jadikan kita itu dalam keadaan sehat al-afiyah. Bahkan nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban di padang mahsyar. Nanti ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, kita akan ditanya,
Alam nusihha laka jismak wa nurwika minal ma'il barid. Nanti akan ditanya, bukankah aku telah bikin kalian itu dalam keadaan sehat al-afiyah? Ya, bukankah telah aku berikan kepada kalian itu air dingin? Subhanallah. Kita ini sehat asal hukumnya. Ya. Dan yang bikin sakit siapa? Pertama yang bikin sakit ya kita sendiri. Ya, karena kita ada sebab yang kita ambil dari sebab penyakit sehingga kita sakit. Jangan nisbatkan penyakit ini murni takdir buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wong yang makan kita sembarangan, yang makan enak kita kok yang disalahkan takdir buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Kan ini ketimpangan. Suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi 3 hari sebelum Nabi wafat, Nabi sudah berwasiat, ahadukum la yamutanna ahadukum illa wa huwa. Jangan kalian suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian meninggal wafat dalam keadaan kalian suudzon kepada Allah. Jangan. Ya. Jangan suudzon. Semua itu apa? Ma asabakum musibatin fabima kasabat aydikum. Tidaklah musibah yang menimpa kalian karena perbuatan tangan sendiri. Ya. Bisa berarti perbuatan tangan kita karena dosa kita, juga bisa berarti dalam hal kesehatan ini karena apa? Kita salah pilih makanan. Kita salah melakukan aktivitas. Ya, itu rahman wa rahimakumullah jami'an. Makanya perlu diperhatiin. Ya, perlu diperhatikan. Disebutkan oleh kedokteran Arab klasik, kedokteran Yunan, kedokteran Cina. Mereka menyebutkan di antaranya kedokteran Arab klasik menyebutkan, yaitu Al-Harith bin Kaldah, dokter yang hidup di zaman Nabi SAW. Dia sudah berwasiat, wa kanatil ma'idatu ra'sud da' wal himyatu ra'sud dawa wa awidu al-jism ma'tad. Kata Al-Harith bin Kaldah, ya, itu adalah sarangnya penyakit. Perut adalah sarangnya penyakit. Dan menjaga pola makan itu adalah inti dari pengobatan. Dan kembalikanlah tubuh pada posisi semula, yaitu pada kondisi normal. Ya. Nah, pada kondisi biasanya. Ya. Kalau kita salah pola makan, katakan makanan kita salah, katakan condong ke makanan yang sifatnya terlalu panas dan panas, maka akan muncul penyakit panas. Kalau kita sering kombinasi makanan dingin dengan dingin, timbul penyakit sifatnya dingin. Maka kalau sedang kondisi panas, kembalikan kepada kondisi normal, tengah. Kalau pada kondisi dingin, kembalikan kepada kondisi tengah. Nah, biar apa? Awidu al-jism ma'tad. Biar tubuh kembali pada kondisi normal, yaitu sehat al-afiyah. Nah, juga disampaikan Hippocrates, Bapak kedokteran Yunan. Hippocrates ini sudah mengucapkan ucapan sekitar 600 atau 700 tahun sebelum Nabi ada. Dia sudah mengatakan, kata dia, jadikan makanan kamu sebagai obat. Atau obat itu adalah makanan kamu. Ya, ini ucapan dia. Ya. Jadi pilih makanan kita itu sudah bikin manfaat tubuh kita apa enggak? Atau bikin penyakit. Allah sudah mengajarkan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ. Maka hendaknya manusia lihat makanan yang hendak dia makan. Lihat. Makanan itu bikin proses tumbuh kembang. Makanan itu bikin sehat, bikin sakit. Perlu dilihat. Dan kebiasaan Nabi juga demikian. Melihat makanan yang akan dimakan. Ya, ini merupakan sebab biar apa? Sehat tetap lengket pada tubuhnya Nabi SAW. Ketika Nabi dihidangkan makanan oleh istrinya, Ummu Salamah. Yang Ummu Salamah dibawakan oleh yaitu Khalid bin Walid dan Ibnu Abbas. Yang mana Ummu Salamah, bibi dari keduanya. Dibawakan waktu itu daging kadal Arab. Dob. Ya. Daging kadal Arab jangan diartikan daging biawak. Dalam kamus Arab Indonesia diartikan dob itu diartikan daging biawak. Ini salah fatal. Bedanya antara halal dan haram.
Daging kadal Arab itu halal. Daging biawak itu haram. Kita lihat saudara kita, Masya Allah, berburu pakai senjata, ya, petentang-petenteng, berhasil membunuh biawak. Ya, daging kadal Arab itu makannya serangga dan makannya tanaman-tanaman di padang pasir. Kemudian mereka nggak punya taring. Ya, beda dengan biawak. Biawak punya cakar, punya taring. Makanannya ayam, bangkai, ular, tikus, termasuk ciri-ciri binatang yang diharamkan untuk dimakan. Nabi SAW ketika dihidangkan 3 menu makanan saman, yaitu minyak sapi, ya, saman. Kemudian Nabi melihat dan bertanya, mahadalah, daging apa ini? Berarti apa? Nabi ingin melihat makanan ini mungkin sehat apa mungkin sakit. Makanan yang kusuka apa tidak kusuka. Nah, kemudian berikutnya, nah, para sahabat mengatakan adalah mudhab. Ini adalah daging kadal Arab. Kemudian Nabi tidak mau makan. Dan sahabat bertanya, daging, ya Rasulullah, apakah haram ini daging? Kemudian kata Rasulullah, laisa biharam. Innama huwa laisa qaumi fa ana ajidu fi nafsi u'afu. Daging ini bukan haram. Daging kadal Arab ini cuma enggak dimakan oleh kaumku, kaum Quraisy. Sehingga aku enggak memakannya. Kenapa? Karena enggak terbiasa, jijik. Ya. Maka Nabi kalau dihidangkan makanan yang enggak biasa dimakan, Nabi enggak mau makan. Dan ini adalah, kata Ibnu Qayyim, adalah kaidah azimah fit tibb. Kata Ibnu Qayyim, ini adalah kaidah ilmu kedokteran yang sangat besar. Ketika Anda nggak suka dengan satu makanan, jangan dipaksa makan. Masya Allah. Kata Ibnu Qayyim demikian. Kenapa? Nabi nggak suka, mending Nabi tinggalkan, nggak makan. Sebagaimana dari Abu Hurairah, riwayat Imam Bukhari, kata Abu Hurairah, maka Nabi SAW ta'aman qat. In ishtaha wa akala wa illa tarakah. Nabi SAW itu, ya, kebiasaan dia, kalau melihat makanan yang disuka, langsung dimakan. Kalau ada makanan yang dia nggak suka, dia langsung tinggalin. Itu kebiasaan Nabi. Tanpa komentar, tanpa mencela makanan. Kalau kita dihidangkan makanan yang kita nggak suka, kemudian kita paksakan diri kita untuk makan, ya, itu adalah kita paksakan diri kita untuk makan, maka itu akan jadi masalah. Masalahnya dalam sisi agama, diantaranya adalah bahwa dia bisa mencela makanan. Proses masih panjang ya, tetapi ini sudah ada apa namanya orang makanan. Ini termasuk mencela makanan. Nah, makanya kalau ada makanan kita nggak suka, misalkan ada di antara Anda nggak suka dengan ceker ayam, nggak suka dengan usus, nggak suka dengan kepala ayam, kemudian Anda hadir di rumah teman Anda, dihidangkan. Apakah dengan alasan saya nggak tega, kalau saya nggak makan nanti dia tersinggung? Bukan demikian. Justru kita kalau nggak suka, cukup kita nggak usah makan. Kenapa? Kalau kita mengucapkan, ya kok gak enak, kok saya mual, ini masuk mencela makanan. Dan demikian dilarang, ya, mencela makanan. Itu dari sisi agama. Dari sisi dunia, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dari sisi kesehatan, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, kalau Anda makan makanan yang Anda nggak suka, apa yang terjadi? Akan timbul reaksi-reaksi, kata Ibnu Qayyim, bahayanya lebih banyak daripada manfaatnya. Bahaya dari sisi dunia, di antaranya khawatir mual. Ya, kita nggak nafsu makan, dipaksa mual, muntah, demam, alergi, gatal-gatal, dan lain sebagainya. Berarti bahayanya lebih banyak daripada manfaatnya. Nah, oleh karena itu rahimahullah, ini bimbingan nikmat sehat. Dengan apa? Mengambil sebab. Mengambil sebab untuk sehat. Dan mayoritas penyebab penyakit adalah makanan. Ya, penyebab dari luar tubuh kita,
80%, 90% adalah makanan. Sebagaimana disampaikan oleh Dr. Muhammad Sulhan, seorang profesor, dokter, ya, ahli gizi di Universitas Undip, begitu pula dokter yang beliau termasuk guru besar UI, termasuk dokter 89 adalah makanan. Apa? Perut sarangnya penyakit. Ya. Dan inti pengobatan adalah menjaga pola makan. Maka jangan jadikan perut itu sarangnya penyakit. Nah, dan juga kedokteran Cina klasik juga menyebutkan, larinya apa? Obatnya adalah kembali kepada makanan. Subhanallah. Ya, ada masya Allah saudari kita yang kena kanker stadium 3B, stadium 4 ini, Allah, dengan pola makan yang sering kita sampaikan, ya, dan dengan terapi-terapi, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala gagal untuk operasi. Coba kasus ini nikmat, sehat itu nikmat. Nah, dan nikmat itu disyukuri, bukan Allah. An-ni'mah idza syukirat qarrat wa idza kufirat farrat. Nikmat itu kalau disyukuri lengket kepada kita. Kalau dikufuri, dia akan lari dari kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian bersyukur, ku tambah nikmat. Ya. Kalau kalian kufur nikmat, enggak bersyukur, akan menjadi azab, malapetaka. Rahman rahimakumullah jami'an. Nabi SAW, kalau kita lihat siapa Nabi? Ya. Nabi ini Masya Allah sudah dijamin masuk surga. Tapi masih sholat malam sampai kedua kakinya bengkak. Masih berjihad fisabilillah. Masih sholat rawatib. Ya. Masih infak dan sedekah. Subhanallah. Ini Nabi SAW. Urusan akhiratnya sudah dijamin masuk surga. Terus ibadahnya Masya Allah terus tambah. Demikian dalam masalah kesehatan, masalah dunianya, Nabi SAW diberi sampai Nabi SAW ketika sakit, ketika demam, ya, ketika Nabi SAW pernah demam, sakit sebelum wafatnya, ada salah satu sahabat yang megang tubuhnya, panas sekali tubuhnya, sampai kata Rasulullah, sesungguhnya demamku yang kurasakan 2 kali demam yang kalian rasakan. Ini Rasulullah kekuatannya Masya Allah, tapi Nabi masih menjaga makanannya, pilih-pilih makanan. Nabi SAW tidurnya sering tidur di awal malam, hampir subhanallah. Bagaimana olahraga kegemaran Nabi SAW kalau kita mau, Masya Allah, nggak seperti olahraga yang bikin aritmia jantung. Berapa banyak orang yang main sepak bola meninggal mendadak. Berapa banyak orang yang main basketball, ya, bulu tangkis, kemudian meninggal. Nah, kenapa? Mereka dikejar untuk ngejar sesuatu. Bergerak, lari, berhenti. Gerak, lari, berhenti. Lihat olahraganya Nabi. Lari, jalan, ya, berkuda, berenang, memanah, Masya Allah. Gak ada istilah aritmia jantung. Ini subhanallah. Kalau kita mau teliti kehidupan Nabi SAW, ya, lil ujad, ajaib. Ini patut dicontoh. Nah, ini patut dicontoh. Rahmanallah. Dalam perkara fisik kesehatan Nabi, Anda mungkin bertanya, apakah Nabi pernah sakit? Disebutkan oleh para ulama, Nabi SAW seumur hidupnya sakit hanya 2 kali. Ya, sakit hanya 2 kali. Kali yang pertama, kali kedua. Nggak ada yang ketiga ceritanya. Disebut para ulama. Yang pertama, Nabi sakit karena disihir oleh seorang laki-laki Yahudi, Labid bin A'sam. Ya, yang dia menggunakan perantara rambut dan gigi dari sisir Nabi, yang disuruh mengambil
anak kecil Yahudi yang dia suka nyisir rambut Nabi, diperintah oleh Labid bin Asam untuk mengambil rambut dan gigi dari sisir Nabi SAW untuk dijadikan perantara sihir. Ya, Nabi kena sihir. Sampai 6 bulan Nabi merasa mendatangi istrinya, padahal kata para istrinya pengakuannya nggak pernah mendatangi istrinya. Nah, ini Nabi kena sihir, sudah dijamin masuk surga, dijaga malaikat Jibril, para malaikat, Masya Allah, semua malaikat mencintai Nabi Muhammad, makhluk mencintai Nabi Muhammad, bahkan ada hewan yang lapor dengan Nabi Muhammad, berkeluh kesah dengan Nabi Muhammad, ya. Di antara sapi ada yang terdolimi sampai luka punggungnya dan lain sebagainya. Fa'ini rahimakumullah jami'an. Ya, kalau kita lihat Nabi SAW walaupun kayak gini, tapi sihir masih kena. Kenapa demikian? Izin Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah, sihirnya Yahudi sampai kepada Nabi. Nah, di zaman kita sekarang mungkin ada orang yang Masya Allah asi, pelaku maksiat, tidak sholat, Masya Allah, udah maksiatnya udah Masya Allah. Udah. Tapi disihir sama dukun, sihirnya nggak tembus ke dia, nggak nyampe kepada dia. Apakah orang ini sakti? Ya. Apakah orang ini di atas kebenaran? Bukan. Tapi Allah belum mengizinkan untuk sihir itu sampai kepada dia. Karena mutlak ada izin Allah. Nah, demikian Allah. Yang kedua, sakitnya Nabi. Yang kedua apa? Karena teracuni oleh wanita Yahudi. Ya, Zainab bintul Harith. Yang mana Zainab bintul Harith, dia ini suaminya terbunuh. Ya, terbunuh dalam perang Khaybar. Dan akhirnya dia ingin balas dendam. Akhirnya melumuri daging kesukaan Nabi, daging paha kambing kesukaan Nabi. Dilumuri dengan racun. Ya. Kemudian ketika dilumuri, kemudian sahabat ada yang makan. Dan Nabi tahu daging ini sudah diracuni. Kemudian Nabi memanggil wanita Yahudi yang memberi hadiah daging tadi. Dia paham kalau sedekah, Nabi nggak menerima sedekah. Ya. Makanya Yahudi ini pintar kayak dari Nabi, satu, kedua, hadiah. Nah, dipanggil, kenapa kamu mau membunuh kami? Ya. Kata dia, karena saya ingin tahu, apakah benar kamu seorang Nabi? Kalau kamu Nabi, pasti kamu akan dikasih kabar. Kamu kok tahu kalau kambing ini sudah teracuni? Kata Nabi, daging ini yang bicara kepadaku. Bahwasanya dia sudah dilumuri racun. Kemudian Nabi memerintah sahabat yang tadi kan, yaitu Bishr bin Al-Barra, agar masuk ke dalam mulutnya. Sudah banyak masuk. Sampai akhirnya meninggal seketika itu. Dan disebutkan oleh dokter yang hidup di masa itu, bahwasanya Bishr bin Al-Barra, pembuluh darah aortanya pecah. Subhanallah. Dan Nabi SAW dengan izin Allah, sudah makan racun, tapi dengan izin Allah, diakhirkan. Racun itu tidak berdampak kepada Nabi. Dan dimunculkan oleh Allah kembali 3 tahun sebelum Nabi, atau 3 tahun setelah Nabi makan, 3 tahun kemudian dimunculkan kembali racun itu, sampai menyebabkan wafatnya Nabi SAW. Dan Nabi berkata, Ya Aisyah, inna abhari taqatta'at. Wahai Aisyah, sesungguhnya pembuluh darah aortaku sedang pecah. Subhanallah. Tentunya Nabi mengatakan pembuluh darah aorta pecah, bukan dari Nabi sendiri. Kabar dari malaikat Jibril, ya, bahwasanya kondisi tubuhnya seperti demikian. Subhanallah. Ya, demikian rahimakumullah. Kalau kita lihat, kalau kita telaah, apakah Nabi sakit dalam tubuhnya? Subhanallah. Nabi ternyata sakit penyebabnya dari luar semua. Sihir dan karena diracuni. Nah, itu pun orang Yahudi paham. Kenapa Nabi suka paha kambing? Dibahas sama Ibnu Qayyim coba. Kalau kita mau duduk belajar kebiasaan Nabi apa, pasti ada hikmahnya. Dibahas oleh kedokteran Arab klasik. Kenapa paha kambing? Paha kambing ini adalah termasuk alat organ yang merupakan organ gerak, yang dia banyak digunakan bergerak. Ketika organ itu banyak digunakan bergerak,
maka daging di sekitar organ tersebut lembut dan lunak sehingga mudah dicerna. Masya Allah. Makanya Nabi suka paha kambing. Nah, wah ini ilmu kedokteran Arab klasik yang kita di zaman kita sekarang nggak bahas. Mana daging yang terbaik? Kita nggak bahas kan? Mana yang paling mudah dicerna? Mereka sudah bahas ratusan hijriah setelah Nabi, detail sekali. Nah, tahun 600 hijriah, 700 hijriah sebelumnya juga sudah dibahas. Dan kata Ibnu Qayyim, afdhalul lahm, ya, a'id ilal idham. Katanya, daging yang paling enak adalah daging yang nempel dengan tulang. Tadi Nabi suka apa? Paha kambing. Kemudian tulang ekor kambing. Daging-dagingnya dan lemaknya sangat manfaat untuk mengobati isialgia. Wah, ini asyik, Masya Allah. Ternyata Nabi menyebutkan resep isialgia. Dikenal dengan irqun nasa. Dalam riwayat Ibnu Majah dan yang selainnya, Nabi SAW bersabda, ilaju irqun nasa al-yatul kibish. Tudhar tujza' thalatha wa yushrab ala riq. Likulli yawm juz'un wahid. Coba. Di sini dalam hadis ini dari Anas bin Malik, Nabi menyebutkan detail apa obatnya irqun nasa, isialgia. Obatnya disebutkan ekor kambing atau tulang kambing bagian bawah, bagian terakhir. Kemudian disebutkan Nabi cara mengolahnya. Disebutkan Nabi kapan minumnya. Disebutkan Nabi dosisnya berapa. Detail banget pada satu hadis ini. Adapun yang sebutkan, tapi dokter Arab syarat yang tegang. Sehingga perlu dikendorkan dengan yang lunak-lunak. Nah, kemudian ketika kasus isialgia, sifatnya adalah sindrom dingin. Dan ekor kambing, lemaknya yang tebal, kambingnya disebutkan Eliatul kibish. Berarti apa? Kambing kibas. Nah, kenapa? Karena lemaknya paling banyak. Dan lemaknya pada ekor kambing sifatnya panas. Cocok untuk mengobati nyeri pinggang isialgia yang sifatnya dingin. Adapun kedokteran Mesir meneliti, kedokteran modern zaman sekarang. Kenapa Nabi pakai ekor kambing? Ternyata pada ekor kambing mengandung zat namanya prostaglandin. Dia untuk antiinflamasi, juga sekaligus juga anti nyeri. Masya Allah. Dokter klasik menjelaskan, dokter modern zaman sekarang menjelaskan. Sabda Nabi, tidak akan ada padanya kebohongan. Pasti ada hikmah. Tinggal kita mau menelaah apa tidak. Masya Allah. Ajib, wallah ajib. Nah, ini adalah di antara manfaatnya. Ya. Ekor kambing direbus, ya setelah direbus, dia ini dibagi menjadi 3 dosis, 1 harinya 1 dosis. Berarti 1 ekor kambing untuk 3 hari. Dan minumnya kapan? Disebutkan Nabi, minumnya yushrab ala riq. Minumnya ketika perut kosong. Ajib. Kenapa perut kosong? Karena waktu itu belum ada makanan. Sehingga penyerapan dari herbal atau makanan ini betul-betul diserap maksimal. Tapi kalau dikonsumsi setelah makan, nanti reaksinya akan berkurang 40-60%. Kenapa? Karena sudah bercampur dengan makanan yang lain. Sudah ajibnya. Sehat itu nikmat. Dan Nabi sudah mengajarkan. Ya, itu penyebab diantaranya penyebab dari luar mayoritasnya adalah makanan. Ya, mayoritasnya adalah makanan. Kemudian penyebab dari dalam. Ini terkait dengan pengobatan. Penyebab dari dalam mayoritasnya adalah psikis, kejiwaan. Ketika orang sakit, pilek, di swab atau PCR, ya, kemudian positif, langsung imunnya dia ngedrop, tambah sakit. Ya, tapi yakin sama Allah, walaupun positif, masih ada jalan-jalan untuk menuju kesehatan. Nah, nggak perlu ngedrop. Ya, di musim pandemi, Masya Allah, ada saja orang penggembos iman. Katanya, musim pandemi jangan kalian puasa. Karena puasa akan menurunkan imun. Nah terus kapan puasa?
Nanti kalau wabah COVID sudah diangkat. Kapan diangkatnya? Pokoknya nanti. Lah kalau masih 2 Ramadan lagi, gimana nggak diangkat-angkat? Mau dikodok sekitar 2 bulan. Ya, mau dikodok 60 hari kapan? Ini subhanallah. Rahimahullah. Justru ketika musim pandemi, ya, dengan puasa, itu malah didapati kesehatan. Disebutkan oleh para peneliti, ternyata ketika kita puasa, 3 hari berturut-turut menyebabkan sel darah putih meningkat, menyebabkan imun meningkat. Bahkan menurut seorang profesor dari Jepang yang mendapat Nobel hadiah dalam bidang ilmu penelitian kedokteran, dia meneliti, subhanallah, dengan puasa ternyata muncul mekanisme dalam tubuh namanya autofagi. Kapan munculnya? Ketika dia berhenti makan sampai dia makan lagi. Kalau puasa berarti kapan? Ketika sahur sampai buka. Berarti sekitar 12 sampai 14 jam. Apa autofagi? Yaitu reaksi tubuh untuk menghancurkan sel-sel yang tua, membuang sel tua, dan meregenerasi sel yang baru. Ajib. Bahkan membunuh sel tumor dan sel kanker, dibuang dari tubuh. Di Jerman ada salah satu klinik, namanya Bajinger Klinik, yang dibangun sejak tahun 1920. Ya, ajibnya klinik ini dari tahun itu berdiri hanya menggunakan satu terapi. Dari pasien kasus ringannya sampai tumornya dan lain penyakit sebagainya, obatnya cuma satu, terapi puasa. Ya, sampai ada saudari kita yang dari Indonesia berangkat berobat ke sana, ya sakit masalah pada lambung, perdarahan di lambung, kemudian juga suami istri ini bermasalah, berobat ke sana ternyata terapinya hanya puasa. Dia pikir, ya Allah, mending saya puasa ala Nabi daripada alanya klinik sini. Ya, mending saya puasa caranya Nabi, bagaimana dia puasa? Ya Rasulullah. Oh itu nikmat. Nah, demikian rahmatullah jami'an. Ini penting, pola hidup kita perlu dibenahi. Kalau kita bilang pola makan, sebab dari luar itu makanan. Berarti pola makan kita betulin. Kalau sebab dari dalam kejiwaan, ya kejiwaan kita dibetulin. Ya, yang ketika musim COVID, subhanallah, banyak orang imannya ngedon. Ya, akhirnya apa? COVID sudah pasti akan membunuh dia. Ya Allah, Allah sudah berfirman, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut." Bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Hidup, enggak pernah mati. COVID akan mati, akan diangkat. Ya, akan diangkat. Kalau Anda drop, Anda down, saat itu imun Anda tambah down. Nah, ambil sebab Allah jadikan sesuatu itu, Allah turunkan penyakit, Allah turunkan obatnya. Banyak obatnya. Solusi. Demikian, harus kuatkan jiwa. Kalau dari luar, maksudnya pola makan, ke ahli herbal, Anda harus berbagi pola makan. Pola makan itu kayak gimana? Ya kan? Pola makan, yang kalau kita pembahasan kita, pola makan, satu, kombinasi makan kurma dengan semangka. Ini ada padanya rahasia. Kata Nabi SAW, naksiru harra hadha bibardi hadha. Wa burda hadha biharri hadha. Kita netralkan, kita pasangkan panasnya kurma dengan dinginnya semangka. Dinginnya semangka dipasang dengan panasnya kurma. Ini kombinasi rahasia Nabi SAW. Nah, dengan pola makan ini, tubuh kita di dalam organ kita ada sifatnya panas, ada dingin. Sehingga kita makan panas dan dingin, diusahakan seimbang terus. Apa sih faedahnya makanan panas dingin? Ternyata kembali kepada hormon yang ada di kepala kita yang diatur oleh kelenjar pituitari, master of gland. Kalau makanan kacau, kombinasi kacau, timbul masalah. Ada yang mandul, ya, ada yang darah tinggi, ada yang kanker, ada yang subhanallah kasus macam-macam. Kenapa? Hormon kacau. Kenapa hormon kacau? Pola makan. Panas dingin, masya Allah. Aisyah radhiyallahu anha ketika nikah dengan Nabi SAW kurus.
Ya, buatkan adonan biar resepnya. Dan akhirnya satu ketika ditanya sama ibunya, "Mada akalti? Apa yang kau makan wahai Aisyah? Wahai binti putriku?" Kemudian kata Aisyah, "Akaltu mimma akala bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku makan sebagaimana Nabi makan. Nabi makan apa? Kurma dan semangka. Kemudian kata Aisyah, "Fa asmantu bi ahsanis saman." Setelah itu aku gemuk dengan gemuk ideal. Hanya makan kurma dan semangka, yang kurus, Aisyah kurus, naik ke berat badan ideal. Lantas bagaimana orang yang badannya gemuk? Sama. Orang yang badannya gemuk akan turun ke berat badan ideal. Kenapa? Karena dia ingin menormalkan hormon yang ada di dalam tubuh yang diatur oleh kelenjar pituitari. Ya Rasulullah. Ini pola makan maksudnya pertama apa? Kombinasi jenis makanan. Itu penting. Ya. Penting sekali. Kombinasi makanan itu penting. Kombinasi untuk mengobati penyakit juga penting. Ini masuk poin kedua, maksudnya pola makan. Contoh, kalau ada orang darah tinggi, kenapa dokter melarang makan kambing? Ya, kalau teori kedokteran Arab klasik simple, kita ini mau dilatih ngobati di rumah dengan makanan. Setelah pola makan panas dingin, makanan kita ditentukan panas dingin. Kedua, kalau ada sakit darah tinggi, nggak boleh makan kambing. Kenapa? Karena darah tinggi panas, kambing panas. Simpel sekali. Kalau ada orang darah tinggi, kenapa nggak boleh makan garam? Kalau teorinya kedokteran, nggak boleh makan garam karena ada pompa jantung dikenal dengan pompa natrium kalium. Kalau kebanyakan garam, natrium tinggi, kaliumnya turun, tensinya naik. Tinggi panas, garam sifatnya panas. Panas ketemu panas, tambah panas, tensinya tambah naik. Ya, pola makan sekali lagi penting. Kalau disuruh makan gandum, kenapa dok? Makan gandum, ya, karena gandum mengandung satu komposisinya ini bagus sekali untuk kolesterol. Ya, kalau kita orang sudah umur sekian mau kuliah lagi, udah nggak sempat, mending banyak ibadah. Tapi kalau pakai cara ini simpel. Kenapa? Kolesterol sifatnya panas, gandum sifatnya dingin. Selalu menyeimbangkan. Jangan panas dingin salah dipahami. Kalau makan bakso, minumnya es kelapa muda. Bukan. Ya, bukan demikian. Tapi panas dingin. Makan bakso, cari timun. Pasangannya dingin. Simpel sekali. Sehingga dijaga keseimbangan Anda. Sehat itu mudah. Sehat itu murah. Sehat itu nikmat. Nah, rahimakumullah jami'an. Itu diantara pola makan maksudnya. Pertama, kombinasi makanan yang benar. Kedua, pantangannya. Kalau ada pantangan dijauhin. Kalau ada makanan sifatnya panas, berarti pantangannya yang sifatnya panas juga. Itu. Obatnya berarti apa? Lawan dari panas. Kalau orang darah tinggi, berarti kasih yang dingin, jangan konsumsi yang panas. Kalau orang darah tinggi, pakai timun, pakai semangka, pakai seledri. Itu contoh. Simple. Nah, kemudian berikutnya, apa maksudnya pola makan? Maksudnya pola makan, di antara yang berikutnya adalah adab makan Nabi dong. Nah, bagaimana adab Nabi makan? Kalau minum jangan sambil berdiri, ya. Kalau makan pakai 3 jari, ya. Nabi selalu ketika hidupnya selalu di tengah urusan agama, urusan dunia di tengah. Nggak ekstrem kanan, nggak ekstrem kiri. Ya. Dalam urusan akhirat katakan, contoh yang diajarkan Nabi. Nggak ekstrem kanan, Nabi nggak ngajarin ekstrem kanan. Ekstrem kanan seperti apa yang lagi viral sekarang? Orang-orang teroris. Ya, mereka ekstrem kanan. Mereka terlalu takut. Ya, takutnya berlebihan sampai saking takutnya mengkafirkan pelaku dosa besar. Orang pelaku dosa besar kafir. Ya. Pemerintah ini nggak berhukum dengan hukum Allah, kafir. Aparat ini kafir. Itu memang akidah mereka. Kenapa? Ekstrem kanan. Ya, ekstrem kanan. Kemudian ekstrem kiri. Siapa ekstrem kiri? Orang yang berlebihan, diantaranya apa? Orang yang bersyahadat pasti dijamin masuk surga, jadi boleh maksiat, boleh zina, boleh makan uang riba, ya, boleh minum khamr, memabukkan, boleh. Pastilah masuk surga. Iman kita sama dengan imannya Jibril, iman kita sama dengan imannya Nabi Muhammad. Coba, ini ekstrem kiri.
Tapi yang di tengah yang diajarkan Nabi, iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan kepada Allah, berkurang karena kemaksiatan. Jib. Enak kan? Itu masalah iman. Masalah fikih juga demikian. Orang Yahudi ekstrem kanan. Bagi orang Yahudi, ya orang haid dan nifas nggak boleh disentuh. Tidur bareng nggak boleh. Hubungan intim nggak boleh. Ekstrem kanan. Kiri, boleh disentuh, boleh tidur bareng, boleh hubungan intim. Permisi. Nabi bagaimana mengajarkan? Islam mengajarkan. Wanita haid dan nifas boleh disentuh, boleh tidur bareng, tapi nggak boleh hubungan intim. Ya indahnya. Masalah dunia, masalah makan. Nabi makan pakai 3 jari. Ekstrem kanan, makan pakai 5 jari. Orang tamak dan rakus. Ekstrem kiri, makan 1 jari, 2 jari. Seperti kebiasaan para orang yang sombong dan para raja. Coba Nabi pakai 3 jari. Kata Syekh Ibnu Utsaimin nggak bisa 3 jari, bisa jari ini bisa membantu 3 jari. Nah, indahnya Islam. Nikmat sehat, pola makan dengan kombinasi makan, pantangan, adab makan. Berikutnya, pilih jam makan yang benar. Ya, makan di atas jam 8 malam, jam 9 malam. Ketahuilah bahwasanya pencernaan itu sedang istirahat. Ini menurut kedokteran Arab klasik. Kalau pencernaan istirahat, ya jangan ngemil. Ya, apalagi nanti ingat hati-hati di bulan Ramadan. Ya, buka puasa, azan, buka puasa, kemudian habis maghriban lagi jam 12 malam sambil baca Quran, sahur, makan, harus tahu jadwal makannya. Di atas jam 9 jadwal pencernaan istirahat. Kalau pencernaan istirahat Anda banyak makan, apa yang terjadi? Yang terjadi makanan nggak dicerna. Kalau makanan nggak dicerna, apa yang terjadi? Pembusukan di dalam usus. Pembusukan ini, iman jadi plak-plak di usus, iman jadi gas yang beracun, diserap di darah, keliling ke seluruh tubuh, Masya Allah. Ke kepala jadi pusing, badan jadi demam, perut kembung, na'udzubillah. Kenapa? Siapa yang salah? Kita sendiri yang salah. Nah, kebiasaan yang salah. Nabi lihat tidurnya. Nah, bagaimana tidurnya Nabi SAW? Ya. Habis sholat isya bukan waktu untuk olahraga. Habis sholat isya bukan waktu untuk begadang. Habis sholat isya bukan waktu untuk merumpi. Habis sholat isya bukan waktu untuk kuliner. Ya, bukan berarti makruh atau haram, silahkan. Kadang-kadang silahkan, tapi jangan jadikan rutinitas. Nah, barakallahu fiik. Ini rahimahumullah, nikmat sehat. Dari hadits Ibnu Abbas, Nabi bersabda, nikmatani, ya, katsirun minan nas, ya, maghbunun, ya. Banyak dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh manusia, dilalaikan oleh manusia. Ya. Apa itu? Nikmat sehat, wa ni'mal faragh. Nikmat kesehatan dan nikmatnya waktu luang. Ketika sehat, dijaga kesehatan ini biar tetap istiqomah ibadah. Ketika sehat, dimanfaatkan untuk yang positif. Nah, kalau kesehatan kita nggak digunakan untuk positif, sia-sia, hanya main dan lain sebagainya, habis untuk perkara yang mubah, ya, nah habis sia-sia gitu saja, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Dan nanti kita akan ditanya apa atas kenikmatan sudah kita rasakan, nikmat sehat, nikmat harta, nikmat waktu luang, ya, nikmat-nikmat yang lainnya akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, demikian jami'an. Baik, kesehatan ini kalau kita bahas akan menjadi kajian khusus sehat di bulan Ramadan. Insya Allah, alhamdulillah buku pertama sudah kami luncurkan, buku dengan judul La Tay'as Syifa'uka Qarib. Jangan putus asa, kesembuhan Anda sudah dekat. Buku ini sengaja kami bikin di musim pandemi agar apa? Anda yang sakit-sakit gak usah putus asa. Ya, jalan menuju kesehatan banyak, jalan menuju kesembuhan banyak. Nah, kemudian pula, insya Allah cetakan kedua kami akan bikin judul yaitu sehat di bulan Ramadan. Nah, bagaimana sahurnya Nabi? Kita bicarakan untuk bapak-bapak yang umurnya Masya Allah sudah 50 tahun ke atas.
5-8 tahun, Masya Allah, SMA, Masya Allah, lulus tahun 82, akan 82, Masya Allah. Ini saatnya perutnya dijaga. Ya, makanya Bapak jangan sampai nggak tahu doa yang dibaca. Bukan sekali, dibaca berkali-kali. Harus baca. Sampai Allah berfirman, wa idza balagha asyudda, sudah umurnya, umur berapa? Umur asyudda. Kata Ibnu Abbas, asyudda itu umur 33 tahun. Wa balagha arba'ina sanatan, dan kalau sudah umur 40 tahun. Jangan lupa. Jangan sampai ada umur 5-8 tahun, nggak hafal ini ayat, nggak hafal ini doa. Baca. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Baca doa ini. Bagi Anda yang di atas 33-40 tahun, baca doa ini. Bukan sekali baca, sering baca doa. Ada apa dengan umur ini? Ingat, Allah akan lebih perhatikan ketika Anda sudah umur ini. Bukan saatnya main-main lagi. Kebiasaan para penduduk ahli Madinah. Kalau sudah umur 40 tahun, ngurangin pekerjaan, banyak ibadah di masjid. Umur 40 tahun, agama Anda harus lebih diperhatikan. Allah akan perhatikan Anda. Umur 40 tahun, kesehatan Anda juga perlu diperhatikan. Umur 40 tahun, usus kita nggak seperti usus ketika kita masih kecil. Ketika kita masih 17, ya, ketika kita masih ABG nggak sama. Dulu makanya, Masya Allah, sekarang hati-hati. Usus kita mungkin sekarang sudah nggak putih seperti dulu. Mungkin coklat, mungkin hijau, mungkin hitam. Biar Anda lebih suka untuk menjaga pola makan Anda, sekali-kali pergi minta tolong ya kepada dokter Andi untuk direkomendasi dokter spesialis dalam dilakukan endoskopi, masukkan ke hidung gimana usus Anda. Kalau warnanya hijau, coklat, hitam, hati-hati, warning, hati-hati makanan, biar sadar. Nah, demikian anak-anak. Nah, nggak jamin juga anak kecil sehat. Di zaman sekarang, Masya Allah, anak kecil 9 tahun kena kanker nasofaring. Ditanyai kenapa? Sehari makan ciki-ciki 5 bungkus. 6 bulan, 9 bulan kanker nasofaring. Anak kecil zaman sekarang, 9 tahun, sudah harus cuci darah. Kenapa? Ginjalnya sudah rusak. Kenapa? Karena minum-minuman sasetan. Coba. Anak kecil zaman sekarang umur 12 tahun sudah stroke. Ditanyai sama dokter spesialis anak. Kenapa? Karena sering minum minuman teh kemasan. 1 hari 3 teh kemasan. Umur ketika 9 bulan, 12 bulan berjalan, kena stroke. Kenapa? Ternyata bahan-bahan yang ada di dalam minuman dan makanan tersebut. Aspartam masih dipakai. Ternyata aspartam menyebabkan pembuluh darah di otak menyempit. Hati-hati, anak kecil pun juga kena. Makanya Bapak Ibu harus perhatiin baik-baik. Ya, perhatiin anak kita. Ngasih uang jajan bukan berarti mereka bebas. Kasih uang jajan, nak. Tak kasih uang jajan, kamu janji jajannya cuma ini. Kalau enggak usah dikasih uang jajan, sediakan makanan siap saji di meja Anda. Sediakan kismis, sediakan kurma, sediakan kacang fustuk. Masya Allah, yang sehat-sehat. Masya Allah, nikmat. Nikmat itu sehat. Nikmat, sehat itu nikmat. Tapi kita harus jaga. Nah, wah ini usus kita. Belum lagi jantung kita. Gimana kondisi jantung kita? Mungkin ada, naudzubillah, semoga Bapak nggak ada yang dipasang ring jantung. Ya, Allah ciptakan jantung kita dari kita masih baby di dalam perut ibu, umurnya 4 pekan. Allah sudah ciptakan jantung. Dan kemudian ya jantung itu baru terdengar dengan suara keras oleh bidan menggunakan alat Dopplernya ketika 12 pekan baru dengar suara keras. Dari kita di perut ibu sampai detik ini nggak ada istilahnya jantung berhenti 1 detik pun, 2 detik, 3 detik, berhenti total. Paling berhentinya hanya berhenti parsial untuk apa? Istirahat. Makanya ketika jam istirahatnya jantung, istirahatnya tubuh kita, makanya Nabi di awal malam sering tidur awal malam. Bukan olahraga, bukan kuliner, bukan begadang.
Istirahat. Ya. Kalau dipaksa ngopi, naudzubillah tambahi rokok, olahraga, lama-lama jantungnya capek. Syuf, jantung nggak pernah berhenti loh ya. Anda aja kalau perjalanan dari Sabang sampai Merauke, akan ada waktunya Anda berhenti di hotel, Anda nginep, mesinnya mobil dimatiin. Lah jantung kita ini nggak pernah berhenti total. Jantung kita terus sampai detik ini. Bayangkan dari perut ibu sampai detik ini jantung kita bekerja, kemudian kita nggak menjaga pola makan, nggak menjaga aktivitas kita, nggak tahu jam-jam kapan jantung itu butuh istirahat. Maka apa yang terjadi? Jantung kecapean dan satu saat akan mengalami dekompensasi kordis. Jantungnya bengkak, pompanya lembek, kaki bengkak, paru-paru isi cairan. Makanya saya ingin jantung Anda. Kenapa ada ring jantung? Ya. Kenapa gangguan masalah katup jantung? Ya. Kenapa pembuluh darah menyempit? Makanan semua. Subhanallah. Nah, rahmatullah. Maka itu perlu perhatikan. Mata kita nggak seperti mata kita dulu. Kulit kita nggak seperti kulit kita dulu. Ya. Liver kita nggak seperti liver dulu. Liver dulu, Masya Allah, kasih makanan cepat mengolah. Sekarang liver sudah lelah. Makanya umur ini, agama hati-hati, makanan juga hati-hati. Ya, sehat itu nikmat, perlu dijaga. Nah, perlu dijaga. Dijaga dengan apa? Aktivitas kita, pola makan kita, ibadah kita. Nah, barakallahu fiik. Insya Allah itu saja mungkin. Selanjutnya dengan tanya jawab. Barakallahu fiik. Atau kalau mau saya tambah khusus Ramadan, bagaimana Pak Dokter, Dokter Andi, kita tambah sehat di bulan Ramadan atau kita tanya jawab aja? Silakan, berapa lama kira-kira Ustaz? Silakan aja, nggak apa-apa. Ini kan nanti biar ngumpul pertanyaannya. Sudah ini. Iya, baik. silakan. Karena intinya kita mau masuk Ramadan, kita ngelihat bagaimana sih Nabi itu puasa. Makanannya kayak apa? Sekarang kan ajibnya ya, Dokter Andi ya. Subhanallah di musim Ramadan, keluar dari Ramadan obesitas. Ketika Ramadan sakit mah. Ketika Ramadan kolesterol naik. Ketika Ramadan tensi naik, gula darah naik. Wah, ini pasti ada yang nggak beres. Nah, perlu dievaluasi. Demikian pula, ketika Ramadan, lisannya tambah nggak dijaga dari sisi ukhrawi. Ketika Ramadan, matanya tambah nggak bisa dijaga. Ketika Ramadan, hatinya tambah kotor. Berarti perlu dicek. Allah sudah berfirman, Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat untuk menjaga perbuatan fuhsy dan kemungkaran. Lah ini sudah sholat, ditambahi Ramadan ada sholat tarawehnya, lah akhlaknya tambah nggak benar. Berarti Ramadannya, sholatnya perlu dievaluasi. Demikian pula, Ramadan kok tambah obesitas, berarti makanannya perlu dievaluasi. Kita lihat, telaah. Bagaimana sih sahurnya Nabi? Kalau kita lihat, sebagaimana disebutkan para ulama, mayoritas sahurnya Nabi itu dengan kurma. Ya. Namanya Nabi nggak ada makanan lain. Ada, tapi Nabi pilih kurma. Apa rahasianya? Wah ini dokter klasik betul-betul, dokter kuno ini nggak ada laboratorium pada waktu itu, tapi Masya Allah jeli sekali. Pertama, dokter klasik Cina, dokter klasik Arab, dokter klasik Yunan sepakat. Ketika perut kosong, yang paling bagus untuk liver, lambung, dan limpa adalah yang manis-manis. Dan kurma adalah buah yang paling manis. Ajib. Ketika kita tidur, perut kita kosong. Dikasih kurma, paling cocok untuk liver dan limpa dan lambung. Berarti kita mikir kan, kadang di buncit. Permisi ya, belum kenalan sama Bapak Ibu, belum tahu wujudnya. Perutnya buncit. Menurut mereka, mindset mereka, perut buncit itu kan banyak lemaknya. Jadi ketika bangun tidur, minum air panas sama jeruk nipis. Hati-hati. 1 pekan, 2 pekan mungkin masih oke. Kalau terus-menerus, liver, limpa, lambung Anda akan kena. Nah, lihat Nabi bangun tidur, minum air mandi. Infus water, sebaik-baik infus water adalah dari kurma, rendaman kurma. Dan dari hadis Aisyah, riwayat Tirmidzi, kata Aisyah, ahabbu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hali wal barid. Yang paling dicinta Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang manis dan dingin.
Air nabit manis dan dingin. Masya Allah. Ketika perut kosong, simpel sekali. Dengan sahur kurma, waktu konsumsi cepat, nggak makan banyak waktu. Ajib. Kurma, kalorinya, ajibnya, 3 biji kurma, kalorinya sama dengan 1 piring nasi. Nah, kemudian, vitamin dalam kurma, semua ada, kecuali 2 vitamin nggak ada. Dalam kurma. Ajib. Kemudian, kenapa kurma? Kurma itu di metabolisme, di liver, hanya sekitar 10 menit, 15 menit. Jadi ringan. Dan sebenarnya ketika kita sahur sampai adzan maghrib, itu terjadi proses yang Masya Allah detoksifikasi, mencuci racun. Dan ketika mencuci racun, jantung sudah lelah untuk memasok darahnya ke liver, ke ginjal, ke usus. Lelah. Liver juga lelah, ginjal juga lelah. Namanya nyuci racun, lelah. Ketika semua organ lelah, menu yang paling bagus adalah menu yang tidak memperlelah organ. Dalam hal ini buah kurma ini sangat membantu untuk proses detox. 1, kedua, tidak tambah lelah bagi mereka organ-organ. Enak. Coba kalau sahur, sahurnya kambing, sahurnya ayam, sahurnya makanan-makanannya berat. Sedangkan mereka ini dicerna 4 jam, 6 jam. Di liver. Padahal liver sedang nyuci racun ketika kita puasa. Sedang proses mekanisme autofagi. Berarti apa? Sudah liver lelah, ditambah makanan kita, tambah memperlelah. Akhirnya apa? Subuh-subuh, habis sholat subuh, tidur sampai jam 10 sampai duhur. Kenapa? Alasannya lemes. Kenapa lemes? Karena organ sudah lelah. Coba makan kurma. Coba, Anda coba. Senin besok puasa. Rasakan sebelum Ramadan. Coba. Ya. Dan di sini subhanallah, sebelum puasa Ramadan ada puasa Sya'ban. Di situ tempatnya latihan. Latihan fisik, latihan jiwa. Kalau orang nggak pernah puasa, Senin Kemis nggak puasa, ya ayam melbit nggak puasa, puasa sunnah nggak puasa, tahu-tahu puasa Ramadan, 11 bulan makannya ngaco. Permisi. Ya, ketika Ramadan puasa, lihat orang yang nggak pernah puasa ketika Ramadan, lihat 1 hari pertama, 5 hari pertama, 7 hari pertama, perhatikan. Dia akan ngeluh. Badan saya kok lemes. Ya. Kok badan saya demam. Ya. Kok saya kerasa pusing. Kok BAB saya warnanya hitam. Ketahuilah, sebenarnya Anda sedang dicuci racun Anda. Dikenal dengan healing crisis. Atau dikenal dengan direction of cure. Anda sedang dirawat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sedang dirawat, ya. Coba ini Ramadan wajib, itu rahmat dari Allah untuk membersihkan tubuh kita, membersihkan tubuh dari ukhrawi, dosa kita, dari duniawi, dari racun dalam tubuh kita. Ya, pelak dibersihkan, saluran kemih kotor dibersihkan. Masya Allah. Nah, sel-sel tumor kanker dihabisin. Sel yang sudah tua diganti sama yang muda. Nah, husnudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Itu rahmat Allah. Nah, kurma ini awet. Terus, apalagi kurma sama timun, kurma sama semangka, menjalankan kombinasi panas dan dingin. Ketika buka puasa, apa menunya Nabi? Ya, menunya Nabi. Dan subhanallah ini, sahur ini penting, sunnah muakkadah. Kata Nabi SAW, tasahri fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian, karena pada sahur itu ada padanya keberkahan. Ya, ini berkah, sahur itu berkah. Biar kita tetap sehat, terjaga kesehatannya, istiqomah dalam ibadah, ya, tambah pahalanya, makanya berkah. Nah, kalau orang Yahudi dan Nasrani, kalau mereka puasa, mereka nggak sahur. Makanya kita diperintah untuk menyelisih mereka. Nah, dan Nabi juga bersabda dari Abu Hurairah riwayat Abu Dawud, "Ni'ma suhurul mu'min at-tamar." Sebaik-baik menu sahurnya seorang mukmin kurma. Syuk, kata Nabi, Bapak Ibu, insyaallah. Nah, hilangkan mindset kalau saya nggak makan nasi berarti nggak sahur. Gimana besok saya puasanya, besok aktivitas saya berat? Itu mindset saja. Nah, mindset saja. Nah, barakallahu fiik. Kemudian ketika buka puasa. Dan sunnahnya sahur itu diakhirkan. Sampai kata Nabi disebutkan dalam riwayat sekitar dibaca, kalau dibaca 50 ayat antara sahur dengan adzan. Ya, artinya mepet sekali. Kemudian bukanya, lihat
dari hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Ibnu Abbas, Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuftir bi rutaban ini pertama. Nabi sahurnya sekali lagi. 14 jam perutnya itu kosong. Makanan ketika perut kosong yang paling baik tadi apa? Manis-manis. Dan buah yang paling manis, makanan yang paling manis kurma. Ingat, jangan sampai salah paham, sunnahnya makan yang manis-manis ketika buka puasa. Bukan. Ini kita bahas hikmah. Yang manis-manis paling baik ketika perut kosong untuk liver, limpa lambung. Ya, kurma adalah makanan atau buah yang paling manis. Dan Nabi memilih kurma basah. Makanya doanya ketika buka puasa, dhahabat dhama'u wabtalatil 'uruq wa thabatal ajr insyaallah. Hilanglah rasa dahaga. Basahlah kerongkongan ini. Kenapa? Pakai kurma basah kerongkongan. Minum air basah kerongkongan. Masya Allah. Dan ini Nabi pilihannya pertama kurma basah. Kalau nggak ada kurma basah, kurma kering. Kalau nggak ada kurma kering, hasawatin min ma. Dengan apa? Dengan menggunakan beberapa teguk air. Beberapa teguk air. Di sini hikmahnya ajib. Yang pertama, kenapa kurma basah? Dia lebih mudah dicerna, lebih cepat di metabolisme. Nah, ketika makan kurma, bayangkan 10 menit dicerna. Kemudian langsung menjadi kalori. Anda makan kurma, langsung Anda punya tenaga. Sholat maghrib dalam keadaan punya tenaga. Ya. Di situ ada lafaz hadis yang jadi pelajaran bagi kita. Summa yusolli. Kemudian apa? Sholat maghrib. Habis makan kurma itu sholat maghrib. Bukan habis makan kurma, Anda minum es buah. Makan kurma, makan nasi. Habis makan kurma, bukan. Sholat dulu. Habis sholat baru makan. Kenapa? Ada lafaz summa yusolli. Kemudian sholat. Nah, ini hikmah. Bimbingan dari Nabi sebenarnya. Bagaimana keseharian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa? Habis makan kurma, gak langsung makan besar. Kalau kata Ibnu Qayyim, makan buah dipisah dengan makan nasi dan makan protein hewan. Kalau buah campur dengan protein hewani, campur dengan nasi akan timbul pembusukan. Makan buah jangan campur dengan susu. Ini bukan hadis, tapi dari kedokteran Arab klasik. Nah, itu. Ini subhanallah nikmat. Berarti biasakan makan Anda yang benar sekarang. Puasa cukup kurma. Kalau pengen minum air, dikit aja. Jangan banyak-banyak. Tadi disebutkan hasawat min ma. Berapa teguk air? Jangan dari kulkas, minum semua. Jangan. Pertama, puasa, tubuh kita dalam kondisi panas. 12 jam, 14 jam. Perut kosong dan panas. Jangan langsung minum banyak air. Minumnya kata Nabi apa? Tadi kebiasaan Nabi, hasawatin. Berapa teguk. Kenapa? Biar kondisi panas, gak langsung diturunkan dengan penurunan derajat suhu yang ekstrim. Tapi dikit-dikit. Minumnya sambil duduk, jangan sambil berdiri. Kenapa? Kalau sambil berdiri memungkinkan pencernaan lebih lurus. Sehingga air lebih turun apa? Suratin hada, turunnya drastis. Dan ini gak diinginkan. Maunya turunnya pelan-pelan. Tapi minum sambil duduk. Minumnya air dingin biasa, jangan air kulkas. Ya, kenapa? Biar antara panas dan dingin nggak terlalu ekstrim. Coba Anda lihat, kita telaah. Kalau kebiasaan ada anak kita, saudara kita, habis kerja di sawah, main di luar, kemudian langsung mandi, akan timbul penyakit di wajah, gangguan pigmen warna kulit, namanya dalam bahasa Arab bahat. Pak dokter masih ingat mungkin bahasa istilahnya apa? Kalau bahasa Arab, saya tahunya bahasa Arab, namanya bahat. Kena panas, langsung kena air. Akhirnya gangguan warna pigmen warna kulit, melanin warna kulit. Dan ini bukan panu, bukan jamur, tapi gangguan pigmen. Subhanallah, itu contoh dari luar yang nampak. Gimana kalau tubuh kita dikasih air dingin drastis? Nah, begitu Pak Ibnu Qayyim menganjurkan, selepas hubungan intim, belum langsung minum. Kenapa? Karena dia habis mengeluarkan panas yang berlebihan, makanya jangan langsung minum. Habis olahraga, jangan langsung minum. Kenapa? Panas. Biarkan turun pelan dulu, baru minum. Coba, ajibnya. Nah, ini termasuk pola makan dan minum. Dan kemudian, setelah dia makan kurma, minum air dikit-dikit, salat maghrib.
Kenapa? Allah ciptakan lambung dengan bentuknya, anatominya seperti huruf J. Setelah makanan turun, dibiarkan ngantong dulu di lambung. Dan di situ lambung punya 3 lapis. Kemudian dihasilkan ada pepsin dan HCl untuk menghancurkan kurma. Setelah itu dijadikan kimus. Setelah lembut, baru dimasukkan sphincter pylori, masuk ke usus. Subhanallah. Ingat firman Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Benar-benar Allah menciptakan manusia dalam keadaan ahsani taqwim. Apa itu ahsani taqwim? Kata Ibnu Katsir, Khattabi, juga Syekh bin Baz, Syekh Sa'di, ahsanu taqwim ay ahsanu qamah wa ahsanu surah. Allah ciptakan manusia dengan sebaik-baik anatomi dan sebaik-baik fisiologinya. Coba anatomi fisiologi lambung bagaimana? Berarti biarin, jangan langsung minum banyak. Biarin di lambung. Ya, tenaga disebarin, kita sholat udah punya tenaga. Baru setelah itu kita makan besar. Coba habis makan, adzan, maghrib, makan kurma, kemudian makan kambing, makan ayam, dan lain sebagainya. Makanan berat. Dicerna berapa jam? 4 jam atau 6 jam. Apa yang terjadi setelahnya? Sholat maghrib lemes. Loh, kenapa? Liver sudah sahurnya nggak bener, dikasih tugas berat, masih detox 12 jam, 14 jam, buka puasanya dikasih pemberat lagi. Ya Allah. Nah, coba kalau ke rumah, kembali tenaga. Makannya setelahnya, setelah sholat. Itu pun kalau paling bagus panas dan dingin. Gitu, Masya Allah. Kayaknya itu saja, khawatir terlalu malam. Ya, barakallahu fiik. Insya Allah itu saja, Pak Dr. Andi. Alhamdulillah, itu yang bisa saya sampaikan sebatas ilmu yang kami miliki. Ya, selanjutnya mungkin bisa ditambah sama Dr. Andi. Barakallahu fiik. Ya, jazakallah khair Ustaz. Ya, alhamdulillah dari paparan Ustaz yang cukup panjang tadi, dan ini sudah ada beberapa pertanyaan ya, mungkin dari pertanyaan yang ini dulu Ustaz, pertanyaan yang tertulis dulu di chat ya, supaya nanti bisa lebih cepat dijawab, dan mungkin nanti kalau ada waktu lagi mungkin bisa ditanyakan langsung ya. Iya, jadi yang pertama adalah ini dari Pak Joko nih, Joko Purwoko. Pak Ustadz, dalam dunia kesehatan sekarang di lingkungan kita banyak nasihat yang mengajarkan banyak makan buah kurma, minum madu, suplemen habatus sauda, rumput Fatimah, dan lain-lain yang bisa lebih sehat walaupun tanpa uji coba klinis medis seperti yang biasanya dilakukan. Mohon pencerahannya, mengingat dunia medis Islam sempat berjaya selama kurang lebih 800 tahun sebelum digantikan dengan kedokteran modern pada saat ini. Bila mana ada riwayat yang bisa menjelaskannya, syukron. Ya, itu Ustaz, silakan. Fadal. Nah, Masya Allah. Makasih Pak Dokter. Nah, barakallahu fiik. Ya, untuk makanan baik kurma, habatus sauda, kustul hindi, termasuk herbal, apalagi rumput Fatimah. Rumput Fatimah ini bahaya sekali. Rumput Fatimah ada tata caranya. Digunakan kapan? Digunakan ketika sudah pembukaan 8 atau 9. Ada yang subhanallah sudah malah praktek, banyak sekali kasus. Pembukaan 1-2 sudah pakai rumput Fatimah. Akhirnya kehabisan tenaga. Nah, akhirnya harus dilakukan sesar. Ini semua malpraktek. Begitu pula habatus sauda. Nabi sudah bersabda, "Alaikum bihadi al-habatus sauda fa inna fiha dawa'un likulli da'in lasam." Hendaknya kalian gunakan habatus sauda karena ada padanya obat segala macam penyakit kecuali kematian. Para dokter Arab klasik meneliti, ya, habatus sauda itu sifatnya panas, kering. Dan penyakit, kata para ulama kedokteran Arab, yaitu untuk semua penyakit yang sifatnya dingin, lembab, atau penyakit yang sifatnya dingin. Itu terputus Ustaz. Nah, terputus, mungkin bisa diulangi sedikit Ustaz. Tadi terputus. Jadi al-habatus sauda obat segala macam penyakit kecuali kematian. Ya, ini kalau orang nggak paham konsep kedokteran Arab klasik,
Akhirnya apa? Musim pandemi minum habatus sauda terus, kustul hindi terus biar nggak kena wabah. Salah. Ya. Kita minum herbal ada saatnya. Seperti kami sebutkan tadi bahwasanya kalau tubuh kita dalam keadaan sehat walafiat, kita nggak perlu suplemen. Suplemen kita adalah makanan kita setiap hari. Ya, suplemen kita adalah makanan kita setiap hari. Itu jadi suplemen. Kita baru butuh herbal kalau apa? Kalau sekiranya kita ada masalah. Kalau kita sudah condong ke kanan, katakan punya penyakit sifatnya panas, baru kita kasih herbal yang sifatnya dingin, biar kembali ke normal. Kalau kita ada masalah penyakit sifatnya dingin, kita kasih herbal yang sifatnya panas. Sehingga apa? Kembali ke posisi normal. Nah, misalkan seseorang kondisi punya penyakit dingin, contohnya ada penyakit dingin, asma, rematik, vertigo, ya ini dingin, ya. Ketika dia diberikan herbal panas, sampai sembuh dikonsumsi. Kalau sudah sembuh, jangan konsumsi terus-menerus. Akhirnya apa? Tubuh kita akan condong ke sifat panas. Akhirnya muncul penyakit panas. Itu. Jadi semua tentunya ada dosisnya, ada tata caranya. Ya, seperti Nabi ajarkan tadi, Nabi menyebutkan obatnya isialgia, ekor kambing, kemudian dimasak, ya, kemudian dibagi menjadi 3 dosis, kemudian diminum ketika perut kosong. Itu Masya Allah, lengkap sekali dari Nabi SAW. Ini contoh saja. Yang lainnya apa? Sama. Perlu dibahas. Nah, barakallahu fiik. Insya Allah itu Pak Dokter, insya Allah. Ya, makasih Ustadz. Ini berikutnya dari Ustadz Pengkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Saya kadang-kadang mengalami vertigo. Apakah ada cara pengobatan tibun nabawi untuk vertigo ini? Nah, Apa saja yang sebaiknya untuk pilihan makanannya? nah, Masya Allah, Masya Allah. Jazakumullah khair. Ya. Ada satu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad dan disahkan oleh Syalbani rahimahullah. Tatkala itu pernah Nabi berjumpa, kata Abu Hurairah, berjumpa dengan seorang lelaki Badu yang nomaden hidupnya. Badannya kekar, kuat. Nabi takjub, ya, kagum. Kemudian Nabi bertanya kepada orang Badu ini, hal asabaka umumil dam? Apakah kamu pernah kena umumil dam? Kemudian orang Badu bertanya, ma umumil dam? Apa itu umumil dam? Kemudian kata Rasulullah, al-humma bainal jild wal adhalat, yaitu demam antara kulit dan otot. Kemudian kata orang Badu ini, ma asabani umumil dam abadan. Aku nggak pernah kena demam. Kemudian Nabi bertanya lagi, hal tasadda'ta? Hal sada'ta? Apakah kamu pernah pusing? Kemudian orang Badu ini bertanya, demam nggak pernah. Kemudian dia tanya, apa itu pusing? Pusing aja nggak paham. Ya, saking Badunya ini tinggal di pucuk gunung ini. Kemudian Nabi menjawab, as-suda huwa rihun ya'taridu fir ra's wa yadribu al asab. Pusing itu adalah angin yang tertimbun di kepala, berputar-putar di kepala, dan dia menyerang saraf. Di sini berarti Nabi menyebutkan penyebabnya pusing. Apa? Angin. Angin itu dari mana? Pola makan kita yang salah. Dari perut, masalah, kombinasi yang salah tadi, naik ke otak. Nah, akan menimbulkan pusing. Ini juga disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar. Dan vertigo ini sifatnya dingin. Ya, dan dinginnya bukan dingin biasa, tapi dinginnya dingin ekstrim. Coba kalau orang kena vertigo, bangun tidur mendadak langsung dia berputar. Ya, mual-mual. Ini ada saraf yang tertekan. Maka dari itu dia termasuk dingin ekstrim. Berarti obatnya apa? Obatnya kita nggak bisa katakan tibun nabawi, tapi kita mencari pasangannya. Obat dari dingin ekstrim adalah panas ekstrim, lawannya. Nah, apa panas ekstrim kita cari? Kita lihat-lihat, cari. Contohnya hewan yang berupa ikan hiu. Ikan hiu ini tinggal di mana? Tinggal di lautan yang dalam. Dia menjauh dari matahari. Semakin dalam, ya, maka air laut itu semakin dingin. Ketika air laut semakin dingin, berarti apa? Berarti ikan hiu ini harus punya mekanisme pertahanan tubuhnya untuk menghangatkan tubuhnya. Mana yang dipakai sama hiu? Livernya ikan hiu. Makanya untuk orang vertigo,
herbal yang sangat cocok, herbal yang panas ekstrim. Apa? Minyak squalene. Minyak liver ikan hiu. Maka Bapak yang kena vertigo atau Buferen Vanessa ini pakai apa? Pakai minyak ikan hiu. Itu Masya Allah. Nah, barakallah. Bisa Anda bantu dengan akupunktur juga bisa. Bisa dikombinasi. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Pak Dokter. Ya, syukur Ustaz. Berikutnya masih ada lagi pertanyaannya. Apa saja khasiat dari kurma? Saya pernah diberitahu bahwa infus water dengan kurma ajwa sangat berkhasiat. Dikira sudah ya tadi infus water kurma ya. Tapi nggak apa-apa Ustaz, mungkin menambahkan. Nah, adapun kurma ajwa memang termasuk dalam jadwal daftar Tibbun Nabawi. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Man tasabbaha bisab'i tamaratin ajwa lam yadurrahu fi dzalikal yawm as-sihr wala sum." Dalam riwayat Imam Bukhari menyendiri ditambahi ilal lail. Ya, barang siapa makan kurma ajwa di pagi hari. Subhanallah. Nabi menyebutkan ini. Kurmanya ajwa. Ya, ajwa Madinah. Kemudian makannya kapan? Di pagi hari. Berarti bukan malam hari. Ini efek ini didapati ketika minum atau makan di pagi hari. Maka barang siapa makan kurma ajwa di pagi hari, pada hari itu, dalam lafaz Bukhari dari pagi sampai malam, tidak akan membahayakan diri dia, sihir, dan racun. Masya Allah. Apalagi di pagi hari sesuai dengan jadwalnya detox. Kalau orang nggak puasa, jadwal tubuh detox itu jam 4 sampai jam 12. Makan pagi kurma ajwa, Masya Allah. Cocok dengan jadwal detox. Kalau lagi puasa, berarti dari sahur sampai maghrib. Apalagi kalau sahurnya sahur kurma ajwa, Masya Allah. Allah yubarik. Insya Allah itu dok. Dan kurma ajwa, Masya Allah, warnanya hitam. Semakin hitam kurma, maka Fe-nya, kandungan besinya semakin tinggi. Ya, begitu pula madu. Semakin warnanya hitam, kandungan Fe-nya semakin tinggi. Tapi hati-hati, bagi Anda yang punya gagal ginjal, Anda yang punya masalah cuci darah, kurma ini akan jadi masalah bagi Anda. Apalagi yang warnanya hitam. Pak Dokter lebih paham. Barakallah. Ya, baik. Terima kasih Ustaz. Ini ada tambahan ini dari Ibu Armita masih mengenai kurma Ustaz. Ini Ya, ada yang bilang bahwa kurma yang ada sekarang ini merupakan manisan kurma diproses supaya tahan lama sehingga kadar gulanya tinggi. Apakah benar? Nah, Ya. kalau manisan kurma dicampur gula-gula biasa akan jadi malapetaka, bahaya. Ya. Kemudian manisan kurma, seandainya manisan kurma itu dibikin dengan fermentasi, dengan di oven, ya, maka gulanya akan menjadi 20 kali lipat. Ini bahaya sekali untuk apa? Untuk orang-orang yang punya potensi ya ada turunan kencing manis, menjadi masalah. Akan jadi pemicu ya. Dan kecuali ini mungkin manisan kurma cocok untuk orang yang nggak suka dengan kurma. Orang yang nggak suka dengan kurma, coba kasih manisan kurma. Untuk apa? Untuk merangsang saja, menstimulasi dia untuk berikutnya dia senang kurma biasa. Hanya ketika dibutuhkan. Tapi asalnya jangan dipakai, ya. Jangan dipakai fermentasi kurma, gulanya terlalu tinggi. Kemudian kami dapati ini Dokter Andi, kami baca salah satu buku namanya Sahih Tibbun Nabawi fi Manzur Mu'asir. Seorang ahli Tibbun Nabawi dari Madinah yang direkomendasi 6 orang dokter dari Mesir, dari Madinah, dan disebutkan, diteliti bahwasanya ya orang yang kencing manis tidak mengapa buka dan sahur pakai kurma, tapi dosisnya cukup 100 gram. Kalau kurmanya kurma sukari, pernah kami timbang, kurma sukari berarti 100 gram adalah 6 sampai 7 butir kurma. Bahkan kurma dengan dosis 100 gram akan menjadi obat kencing manis, diabetes. Berfungsi untuk apa? Untuk menguatkan fungsi pankreas, untuk menghasilkan insulin. Jika dengan dosis yang tepat. Lebih dari itu akan membahayakan pankreas. Nah, itu yang mereka teliti. Barakallahu fiik. Insya Allah itu Dok. Iya, terima kasih. Jadi mungkin ini juga ya Ustadz. Jadi memang kalau bicara proses makanan alami ya, yang tapi dengan proses itu memang sekarang agak sulit ditelusuri ya. Contohnya misalnya madu ya. Madu itu saya pernah bicara panjang dengan peternak madu ya.
Madu itu misalnya katakanlah madu hutan misalnya, itu juga tidak menjamin juga madu itu baik gitu. Karena Nah, madu itu bisa jadi lebahnya itu dikasih makanan, memang makanan-makanan yang manis. gula. Iya, betul. Ya, dikasih Nah, gula, dikasih permen dan sebagainya, sehingga kita memang makannya betul madu, tetapi kandungan madu yang iya. ada beda dengan yang memang Nah, hasil research tersebut. Jadi saya kira dan yang lain juga hampir sama ya. Misalnya contohnya sekarang ada alergi orang makan ayam misalnya, atau bahkan mungkin makan kambing, mungkin makan sapi kok bisa alergi gitu. Ya karena kita tidak nah, tahu ya ayam, sapi dan kambing iya. sekarang itu dikasih makanan apa gitu. Ya jadi saya kira ini juga hampir Iya, sama ya betul, kasusnya ya. betul, betul. Ya. Kemudian ini ada pertanyaan berikutnya nih Ustaz. Bagaimana dengan penderita diabetes mellitus? Apakah kadar gula pada kurma aman untuk penderita DM? Nah, sudah dijawab barusan berarti. Udah habis barusan ya. Baik. Kemudian ini berikutnya dari Pak Galunggung nih. Saya mohon maaf nih sambil lihat HP. Iya, Layar iya. saya yang di sini terputus tadi, jadi Betul. tulisannya hilang. Ini kurma memang sebuah makanan yang menyehatkan. Tapi apakah tidak ada sumber makanan yang tidak kalah menyehatkan juga yang ada di masing-masing wilayah di dunia ini? Karena Allah kan pasti sudah menyediakan makanan yang terbaik sesuai dengan wilayah orang itu tinggal. Seperti orang pedalaman, Irian, Afrika, dan lain-lain, mestinya kan sudah disediakan Allah. Dan buktinya mereka sehat-sehat kan. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Iya, Ya, apa yang nggak disebutkan Nabi bukan berarti menafikan yang lainnya. Yang ya, ya. disebutkan Nabi karena memang ada di zaman Nabi, ide adanya itu nggak ada di Papua dikirim ke Nabi waktu itu. Ya. Nah, dan di daerah yang lainnya ada keutamaan dan Nabi nggak tahu keutamaan satu makanan di daerah tertentu. Karena yang ada di hadapan Nabi, seperti contohnya, kenapa nasi nggak menjadi salah satu bahan zakat? Padahal di zaman Nabi ada nasi. Tetapi karena adatnya di waktu itu bukan menjadi makanan pokok, maka yang nggak dijelaskan Nabi bukan berarti nggak baik. Nggak. Nah, itu aja Iya, kaidah iya. saja. Barakallahu fiik. Iya, baik. Makasih Ustadz ya. Karena memang ini kan masalah. Jadi ini kan termasuk masalah yang bukan ta'abudi ya. Itu dalam istilah fikih tauqifiyah, tidak termasuk yang ta'abudi. Ya Nah, oleh karena betul. itu, Nah, jibiliyah, jadi perkara jibiliyah. ya jadi kita berpegang kepada prinsip yang pertama bahwasanya pada asalnya itu adalah boleh, semuanya boleh. Ya kemudian yang kedua adalah kita mengambil pada prinsip maslahat, ya mana yang lebih maslahat. Dan saya kira ini dengan apa yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW dan apa yang beliau sabdakan, ini sebetulnya menjadi tantangan, ya menjadi tantangan bagi para ilmuwan. Artinya kalau tadi misalnya di ekor kambing Ustaz ya. Nah, ya Dok. Ekor kambing kan ada prostaglandin ya. Nah sebetulnya ini menjadi tantangan bahwa sekarang yang selain ekor kambing apa yang prostaglandinnya tinggi? Betul, ya. Dan apakah memang penyebabnya Nabi SAW itu mengutamakan ekor kambing itu karena prostaglandinnya tinggi? Nah, itu kan perlu diteliti. Nah, ketika memang sudah penyebabnya itu, nah kemudian apakah prostaglandin itu hanya di bagian ekor saja? Nah ini juga kan menjadi rangsangan penelitian sebetulnya. Nah kalau saya kaitkan dengan pertanyaan Pak Galunggung tadi itu saya kira cukup penting tuh. Artinya kurma dengan persediaan kurma yang ada di dunia untuk dunia Islam itu kan tidak bisa memenuhi seluruh masyarakat muslim di dunia ya. Apalagi kalau itu untuk kebutuhan kesehatan misalnya yang perlu dengan dosis sekian sampai berapa lama. Ini menjadi tantangan juga, kurma itu isinya apa sih begitu ya. nah, Dengan kandungan-kandungan itu kan bisa jadi ya tidak harus kurma, tetapi yang lain yang memang kandungannya sama. Jadi oleh karena itu berbuka dengan kurma sebetulnya bukan ain dari kurma itu, ya bukan zat kurma itu, tetapi Nabi memberikan satu pelajaran apa yang ada di dalam kurma, dan bagi para peneliti dengan kandungan yang sama dengan kurma, dia bisa mencari alternatif yang lain. Ya, saya kira mungkin begitu Ustaz ya, itu kan rangsangan-rangsangan dari Nabi SAW untuk
supaya orang bisa meneliti dan kita tahu bahwasanya Islam ini kan salihun likulli zaman wal makan, ya. Jadi pasti dimanapun akan berlaku syariat Islam itu dan akan baik juga buat kita semua. Ya, mungkin sebentar Ustadz nih saya tutup lagi layarnya. Oh, ini ada lagi pertanyaannya Ustadz. Halo? Halo. Bagaimana sindrom lembab? Iya. Suara saya terdengar? Oh iya. Silakan. Ya, terdengar ya. Bagaimana sindrom lembab dan dingin? Bapak Muhammad Bahbel. Ya. Sindrom Ya, ada yang menanyakan. kurma cocok. Sindrom lembab dan dingin bagaimana Ustaz? Iya. Iya, bagus. Pakai kurma bagus. Iya. Betul, karena lembab dingin ya bisa pakai kurma ya. Juga iya. bisa pakai habatus sauda, bisa pakai kustul hindi ya. Bisa pakai daging kambing kalau proteinnya ya. Itu contohnya. Iya. Nah, itu ada ininya nggak Ustaz ya? Ada bukunya nggak itu ya? Jadi yang kami disebut sudah dingin itu. Sudah nulis gitu, bukunya. ada, kami sudah berhasil kami cetak satu bulan lalu baru terbit. Oh, iya. Mungkin nanti Majelis Taklim Al-Hijrah bisa Insya Allah, apa namanya? Insya Allah. Ya bisa dapat dari Ustadz nanti untuk bisa ditawarkan kepada para peserta. Artinya karena kami perlu tahu kan bahwa yang dingin itu apa saja makanannya dan penyakit yang masuk dingin atau panas itu apa saja, betul ya. Kemudian mungkin dasar teorinya juga Ustadz, di situ ada di buku itu ya. Ya, kenapa penyakit ini katakanlah misalnya ada dalil-dalilnya juga ada. Ada di situ ya. Kenapa misalnya suatu penyakit dikategorikan panas, kenapa dingin gitu? Iya, ada sebagainya. Oh gitu ya. Nah, karena kita kan perlu tahu itu ada hal konsep yang aja penting. Iya. Iya. Baik. Kemudian jadi ada lagi pembahasan yang lain? di pengajian. Halo? Bagaimana? Bisa jadi bahan pembahasan di kajian berikutnya nanti Ustadz untuk sindrom dinginnya gitu. Iya, bagus juga itu. Barangkali iya. Silakan kalau ada yang mau tanya langsung, mungkin ini pertanyaan dari ini sudah habis ya. Silakan mungkin 2 pertanyaan ya. Sudah saya tanya? Mari. Nah, mari Pak. Bapak Galunggung Soekarno Fahlti. Sini tadi saya sudah terlanjut nulis soalnya. Terima kasih ini atas saya. Tanya aja, kan sekarang kurma itu kan banyak yang yang kita nggak bisa tahu lah. Kadang-kadang tadi yang disebutkan nggak asli atau sudah diproses ya, mungkin dikasih gula Jawa atau segala macam. Nah, kalau ciri-ciri yang asli itu seperti apa sih Pak Ustadz? Yang masih ini loh ya kurma yang sehat, Ya. Macamnya seperti apa? Kan ada kurma tuh ada yang masih segar, ada juga yang sudah coklat-coklat itu ya. Iya. Coklat itu. Untuk kurma ya, kalau beli kurma memang paling enak masih ada tangkainya, itu paling asyik. Dia lebih awet tanpa pengawet, nggak perlu pengawet. Tapi rata-rata yang dipakai gula biasanya kalau dia dipres pakai plastik. Dia ada yang sebagian pengawet pakai gula, ditaburin gula sebagai pengawet alaminya. Ya. Tapi kalau Anda dapati masih Masya Allah, kalau kurmanya kurma busur. Jadi kurma itu ada 6 tahapannya. Ada tolak itu mayang kurma, warnanya hijau kecil. Kemudian ada balah, ada khulal, kurma hijau juga. Kemudian ada rutop, ada busur dulu. Busur itu kurma mentah, yang warnanya kuning, kadang merah. Ya, itu jelas nggak pakai gula, nggak bisa gula dipakai di situ. Kemudian ada rutop. Rutop ini kurma basah. Ya, kurma basah dia peralihan dari kurma mentah ke kurma kering. Kurma rutop. Ya. Kemudian tamar itu kurma kering. Nah, dan itu tadi kalau orang pakai gula biasanya yang dipres pakai plastik diawetkan dengan ditaburin gula. Nah, kalau yang tidak dipres jarang sekali dia diawetkan. Kemudian untuk madu memang susah sekarang untuk bedakan asli dan palsu. Kenapa? Kalau alasannya nggak didatangin semut, sekarang mereka punya cara nyampur bahan kimia biar semut nggak datang.
Kemudian kalau di kulkas nggak beku, mereka pinter nyari bahan kimia biar di kulkas nggak bisa beku. Ya, mau katanya cirinya tutupnya bisa meledak, menunjukkan itu aslinya fermentasi tinggi. Mereka bisa bikin kayak bahan kimia. Maka yang paling asyik untuk cari madu yang sudah lulus hasil laborat itu paling enak. Nah, wallahu a'lam. Karena saya pernah beli madu yang agak lumayan mahal pun Iya. ternyata gulanya Iya. langsung naik. Itu kan Iya. serem juga. Kita Saya dapati tiap hari ngecek Betul. gula darah. Iya, betul. Sakit diabetes. Gula ini aja madu dari Yaman aja yang harga 1 kilonya 2 juta. Ya, masih ada gula. Ya, harus di lab memang, harus dicek lab. Itu paling selamat gitu. Nah, Ustaz. Terima kasih. Terima kasih banyak penjelasannya dan bagus sekali Baik. tadi ininya. Iya, baik. Makasih Mas Galunggung. Iya. Terima kasih Mas. Ada lagi yang lain? Silakan satu lagi pertanyaan. Ada pertanyaan dari Muhammad Babel lagi Pak Ustadz itu. Oh iya, silakan. Ini saya terputus barusan jadi hilang chatnya. Langsung saja Mas Babel. Jadi oke saya bacakan. Afwan Ustadz, Oh, ada kebetulan di chat ya. ada di chat. Muhammad Babel dari Mas Muhammad Babel. Afwan Ustadz, kebetulan saudara saya menderita lembab panas, kena sinusitis dan gangguan lambung. Apa kurma juga cocok Ustadz? Jika tidak, herbal apa dan makanan pokok apa yang mempercepat penyembuhan sindrom lembab panas dan sinusitis serta gangguan lambung? untuk kasus sinusitis, alhamdulillah dari tahun 2000 kami terapi pasien sinusitis. Alhamdulillah ada yang sudah pipinya udah bengkak, ketika nafas aromanya sampai bau, masya Allah. Ketika sudah dironsen sinusitisnya, kemudian di iluminasi tes juga demikian, nampak sekali gelap ketika dikasih cahaya. Dan caranya simpel, namanya sehat itu mudah, asyik sekali. Jadi sinusitis ini ya bisa karena flu yang sekian lama, kemudian cairan itu masuk ke dalam tengkorak ini sekitar 5 lubang. Kemudian caranya apa? Berarti keluarin cairan dari lubang tersebut. Yang sering kami coba menggunakan sekitar 1 genggam daun sirih 1 genggam, ya. Kemudian dimasak, direbus dengan 500 cc air. Direbus sampai keluar aroma, ya, mendidih sebentar aja, matiin, ya. Kemudian dilakukan di pagi hari, ketika matahari sudah ada mulai panas, katakan jam sekarang nih jam 7:30 ya, cukup sekali. Lakukan istinsyak dan air tadi, air ya, daun sirih yang sudah dididihkan, kemudian dimatiin, dikasih garam setelahnya, di istinsyak, disedot ke hidung. Kemudian dibuang, sedot, buang sampai airnya habis. Setelah itu menghadap apa? Menghadap matahari. Tujuannya dari daun sirih sebagai antiseptiknya. Air garamnya untuk mengikat cairan yang sudah masuk di sinusnya. Kemudian menghadap matahari untuk menguapkan sisa-sisa dari air tadi. Itu dilakukan sampai sangat simpel sekali dan tidak sampai sepekan, alhamdulillah banyak yang sudah sembuh. Dan sebenarnya cara ini kalau kita lihat telaah, ketika Nabi pernah disengat kalajengking. Dalam hadis yang sahih, kemudian Nabi keluar dari sholatnya karena saking sakitnya sengatan tadi. Kemudian ketika Nabi keluar sholat, Nabi minta kepada sahabat yang lainnya air dan garam. Airnya air dingin, kemudian garam. Tujuannya apa? Subhanallah. Air dingin untuk mendinginkan sifat racun kalajengking yang sifatnya panas. Untuk mengikat serum protein yang kulit, diikat. Nah, ini untuk sinus diikat dengan garam. Alhamdulillah. Insya Allah itu Pak ya. Iya. Itu tadi garamnya 2 sendok. Iya. 2 sendok kecil itu kan ya. Cukup insya Allah. Ya, jadi cepat sampai mendidih
Jadi ada sirih campur garam, ya. Kemudian menghadap satu paginya. kalau semangat kira 7:30, kemudian sekitar 15 menit setiap hari. Nah, Iya. Nah, dan beliau menjawab, ya, karena ini salah satu penyakit yang memang tadi tambahin tadi lambungnya juga ya. lambung sifatnya dingin, kasih herbal yang panas, ya. Nah, kalau kasih sebenarnya orang sakit mah lambungnya dingin langsung, ada orang lambungnya dingin diberi dengan apa? Minum jahe, sembuh sakit mahnya. Itu dari kedokteran Arab klasik, ya. Barakallahu fiik. Iya, ya. Tapi dingin panasnya gimana, Ustaz? Belum ini ya. Seperti kalau ada orang hobi makan makanan yang panas, berarti lambung dia dingin. Kalau ada orang hobi makanan yang dingin-dingin, berarti dia panas. Dari mana? Itu mayoritasnya. Dilihat dari mayoritasnya. Memang dia kadang suka panas, kadang suka dingin, tapi lihat yang paling banyak apa yang dia suka. Nah. Iya. Menarik ini teori belum pernah. Kalau teraturnya analisanya apa gitu? Kenapa disebut dingin? Kenapa disebut panas? Iya. Iya, saya kira menarik ya, dan ini perbincangan yang sangat menarik. Saya kira sudah cukup ya dari pertanyaan-pertanyaannya. Apa ada lagi pertanyaan lagi? Silakan. Iya. Tadi ada diabetes. Oh, sudah dijawab tadi diabetes ya. Iya. Ya, mungkin saya sedikit komentari. Saya ingat tadi ada bicara aspartam ya. Jadi memang aspartam itu kalau untuk standar FDA ya. Tapi kalau di Indonesia, di BPOM, Badan POM Indonesia, itu aspartam sampai kadar tertentu, saya kurang tahu kadarnya berapa, itu masih diizinkan dipakai untuk pengganti pemanis. Dan biasanya aspartam itu digunakan untuk pemanis-pemanis yang untuk orang penderita diabetes. Ya. Jadi memang secara teori penderita diabetes itu dengan minum pemanis yang mengandung aspartam itu menjadi dilematis ya. Diabetesnya menjadi tidak kumat kan karena manis kan, tapi ada risiko kanker untuk ya, itu memang menjadi meskipun secara teori kadar cukup, memang ini menjadi iya jadi dilematis juga ya. Tapi ada beberapa sudah dilarang. Bagaimana? Halo? Kalau di Indonesia memang menggunakan aspartam, tapi ada beberapa yang mengikuti terus gula itu yang lebih aspartam stevia ya dari tumbuhan itu. Kalau secara umum yang saya tahu ya gula aren ya, tapi ada yang lebih baik dari gula aren sekarang. Itu dari riset terbaru. Cari apa namanya gula itu ya, dan kelihatannya belum diproduksi secara massal juga. Ya, itu gula yang lebih aman untuk para penderita diabetes. Iya, saya kira saya tadi mencatat beberapa hal dan saya kira ini cukup, insya Allah dapat memadai sebagai awal silaturahim kita.
sudah Ustaz Halo. untuk kita berbagi di forum ini, dan insya Allah nanti dalam kesempatan berikutnya. Dan ikhwatnya, mungkin kita cukupkan pada malam hari ini, dan semoga ini semua memberikan manfaat bagi kita semua, dan kita memasuki bulan Ramadan ini kita dikaruniai Allah kesehatan jasmani dan rohani, ibadah selama bulan Ramadan ini dengan ikhlas, dengan khusyuk, dan dengan tumaknah, sehingga semua doa-doa kita dalam bulan Ramadan yang akan segera datang ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup majelis kita dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Ya, ketemu lagi, Bapak, Ibu-ibu. Masya Ya, Allah. baik, makasih.